Selama di kampus, Aina terus menunggu balasan pesan dari Biantara. Tetapi sampai jadwal mengajarnya selesai, tetap saja tidak ada balasan dari suaminya itu. Sepanjang mengajar, isi pikiran Aina benar-benar kacau. Beberapa kali dia salah menerangkan materi meski sudah berusaha untuk tetap profesional. Rasa khawatir yang memuncak membuatnya menjadi kurang fokus dan sering salah-salah bicara. Pandangan para mahasiswa yang ada di kelasnya tampak aneh. Dan Aina menyadari bahwa itu semua adalah dampak dari proses mengajarnya yang kacau dan tidak seperti biasanya. Berkali-kali Aina memperhatikan jam dan berharap jam mengajarnya segera selesai. Ini jelas tidak seperti Aina yang biasanya. Sebab dia adalah orang yang sangat mendedikasi dalam mengajar. Saat bel mata kuliah terakhir yang dia ajarkan berdaring, Aina buru-buru mengakhiri kelas dan langsung keluar kelas begitu saja. Normalnya dia selalu keluar paling akhir saat para mahasiswa yang mengikuti kelasnya sudah pergi. Tapi kali ini dia sangat tergesa-gesa untuk keluar kelas. Saat menunggu taksi online yang dia pesan untuk pulang, Aina masih menunggu-nunggu balasan pesan dari Biantara. "Kamu sebenarnya kemana sih?" keluh Aina. Pada akhirnya Aina berganti menghubungi Biantara dengan nomor ponselnya sendiri, bukan nomor ponsel yang dia gunakan sebagai pusalsa. Sudah beberapa pesan yang dia kirimkan kepada Biantara, tetapi suaminya itu juga tidak membalas satu pesan pun. Sampai taksi yang dikendarai Aina sampai di rumah, dia belum juga mendapatkan balasan. Saat sampai di rumah, Aina langsung mencari-cari keberadaan Biantara, tetapi dia tidak menemukan batang hidungnya. Aina langsung ke dapur dan bertemu dengan Bi Atun yang sedang membereskan dapur sembari bersenandung riang. "Bi Atun," panggil Aina. Bi Atun yang terlalu asyik bersenandung terkejut ketika mendapatkan panggilan dari Aina secara tiba-tiba. Asisten rumah tangganya itu bahkan sampai menjatuhkan serbet yang sedang dipakai untuk mengelap tatakan kompor. "Astaga, Bibi kaget, Non." Aina tersenyum tipis. "Maaf, Bi, Aina nggak bermaksud untuk mengagetkan Bibi." Bi Atun mengangguk. "Ada apa, Non? Tumben sekali baru pulang langsung ke dapur. Tasnya bahkan belum ditaruh ke kamar." Aina sadar dia tidak berlaku seperti biasanya. Aina adalah orang yang cukup rapi dan terorganisir. Setiap selesai mengajar, Aina akan langsung ke kamar dan membersihkan diri. Dia juga langsung mengganti baju. Baru setelah itu dia keluar kamar dan melakukan sesuatu yang mungkin diperlukan. Namun kali ini Aina tidak seperti itu. Dia sudah kepalang khawatir karena tidak juga menemukan Biantara. Dia takut terjadi apa-apa dengannya. Meski hubungan mereka tidak bisa dikatakan baik, tetap saja status mereka itu sah sebagai suami dan istri. "Apa Bian sudah pulang, Bi?" tanya Aina. Bi Atun menggeleng. "Dari pagi pas berangkat tadi belum pulang sama sekali, Non. Memang Non Aina nggak tahu kemana dan Bian pergi." Aina menghela nafas panjang. Kalau dia tahu mana mungkin dia akan sekhawatir ini. Di mana sebenarnya Biantara pergi. Rasa khawatir ini benar-benar menyiksa Aina. "Apa Bian nggak telepon ke rumah?" tanya Aina lagi. Lagi-lagi Bi Atun menggeleng. "Nggak ada, Non. Lagi pula dan Bian jarang mengabari rumah kalau sedang pergi." "Memangnya kenapa, Non?" Aina menggeleng pelan. "Nggak apa-apa kok, Bi. Kalau begitu Aina ke kamar dulu." Aina masuk ke kamarnya masih dengan hati cemas. Dia sungguh tidak tahu melakukan apa lagi agar bisa mengetahui di mana posisi Biantara sekarang, serta apa yang sedang dilakukan olehnya. Aina hanya tahu teman-teman Biantara yang ada di kampus. Selebihnya dia tidak tahu apapun. Ariel dan kawan-kawan lainnya sudah menjawab bahwa mereka hanya tahu jika Biantara tidak masuk. Mereka bahkan tidak tahu apa alasan Biantara tidak masuk kuliah hari ini. Jadi kemana lagi Aina bisa mencari informasi? Aina hanya diam saja di kamar. Dia terus memegangi HP-nya dan berharap Biantara akan menghubungi dirinya kembali, atau setidaknya membalas pesan yang dia kirim. Namun sampai petang, tidak ada respon sama sekali dari Biantara. Karena sudah tak sabaran lagi, Aina kembali menelepon Biantara. Hatinya terus berharap bahwa Biantara akan menjawab panggilan tersebut. Tetapi tepat ketika nada sambung berbunyi, hanya beberapa detik setelahnya panggilan tersebut tersambung. "Halo Bian, kamu di mana sih hari ini?" Ini bukan Biantara." Aina tercekat. Bukan suara Biantara yang ada di seberang panggilan, melainkan suara perempuan yang tidak dia kenal. "Kamu siapa?" tanya Aina. Hatinya sudah mulai gusar.
Tetapi dia tetap berusaha tenang. Mungkin perempuan itu salah satu temannya, pikir Aina. Lagi pula Biantara itu memiliki banyak teman, dan jelas memakai ponsel sesama teman adalah hal yang biasa. Namun meski terus berusaha berpikir positif, Aina tetap saja merasa tidak tenang. "Halo, Biantara di mana ya?" tanya Aina lagi ketika perempuan itu tidak menjawab pertanyaannya. "Oh, Bian lagi mandi," jawab perempuan itu. Setelah mendengar jawaban tersebut, hati Aina semakin panas. Tangannya yang memegang ponsel bergetar hebat. Dia terus bertanya-tanya di mana sebenarnya Biantara dan apa yang sedang dia lakukan. Mengapa ada perempuan yang mengangkat ponselnya dan bahkan tahu bahwa dia sedang mandi? Isi kepala Aina sudah kemana-mana. "Berikan HP-nya kepada Bian sekarang juga," seru Aina dengan suara keras. Dia sebenarnya tidak bermaksud untuk membentak, tetapi perasaannya yang sudah kacau membuatnya secara refleks mengeluarkan amarahnya. "Siapa sih ini? Main bentak-bentak aja." Aina semakin meradang. "Cepat kasihkan HP-nya ke Bian," paksa Aina. Tidak ada jawaban lagi dari perempuan itu. Tetapi panggilan mereka langsung dimatikan secara sepihak olehnya. "Halo? Halo? Hei!" Aina menggigit bibirnya. Dia mondar-mandir di dalam kamar dengan isi pikiran yang berkecambuk. Aina berusaha untuk menghubungi nomor Biantara lagi. Tetapi sampai 5 kali panggilan tidak ada jawaban sama sekali. Kaki Aina rasanya sangat lemas. Dia jatuh terduduk di lantai sembari memeluk lututnya sendiri. Dia menumpukan pipinya pada lutut. Pelan-pelan air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Aina benar-benar merasa sakit hati. Dia tidak tahu apa saja yang sudah Biantara lakukan di luar. Apalagi dia bersama dengan seorang perempuan yang bahkan bisa membuka-buka HP-nya. Aina takut Biantara telah berzina dengan perempuan itu. Bagaimanapun, Biantara adalah seseorang yang cukup gampang melakukan hal-hal yang Aina tidak mampu dia pikirkan lagi. Aina berpikir, Biantara tidak akan berani melakukan itu karena sudah menikah. Dia tahu hubungan pernikahan mereka memang tidak baik, tetapi setidaknya Biantara harus menghargai ikatan suci pernikahan mereka. Meskipun tahu Biantara sedang berada di luar dengan seorang perempuan, Aina tetap merasa khawatir dan menunggu kedatangan Biantara. Dia duduk di ruang tamu sendirian dengan wajah pucat. Piatun berkali-kali memintanya untuk kembali ke kamar saja dan beristirahat. Tetapi Aina bersikeras dia akan menunggu sampai Biantara pulang. Sampai pukul 9 malam Biantara akhirnya pulang. Ketika dia masuk ke rumah, ekspresi wajahnya masih sama dengan terakhir kali mereka bertemu di pagi hari tadi. "Dari mana aja kamu?" Begitu Biantara masuk, Aina langsung menahannya dengan pertanyaan yang sejak tadi dia simpan di dalam hati. Aina berusaha keras untuk tidak terlalu terbawa amarah, tetapi hatinya sudah kepalang gusar. "Bukan urusan lo," jawab Biantara cuek. Dia hendak pergi meninggalkan Aina tetapi lengannya langsung ditahan oleh Aina. "Tunggu dulu," jawab pertanyaanku. "Kamu dari mana, Bian?" Biantara menyentak tangan Aina. "Lo ngapain sih? Lo lupa kalau apapun yang gue lakuin ini bukan urusan lo," jawab Biantara ketus. "Apa aja yang udah kamu lakuin di luar sana, ha? Berzina sama perempuan lain sampai nggak pulang-pulang," tuding Aina. Kepalanya sudah sangat pening merasakan kemarahan yang terus dia tahan sejak tadi siang. Dadanya bergemuruh marah. "Jaga omongan lo ya, gue tahu lo memang cerewet, dan gue juga nggak pernah terlalu peduli sama omongan lo. Tapi sekali lagi lo ngomong seenaknya tentang gue akan lakuin sesuatu yang akan bikin lo menyesal." Aina tercekat. Ancaman Biantara terkesan sangat serius. Namun Aina tidak menyerah. Dia masih terus berusaha mengkonfrontasi Biantara untuk mengaku. Bagaimanapun Aina sudah mendengar suara perempuan lain yang menjawab panggilan darinya. "Terus kamu dari mana? Tadi panggilan dariku dijawab sama perempuan dan dia bilang kamu lagi mandi. Apalagi yang kamu lakukan kalau nggak berzina sama perempuan itu?" Suara Aina mulai bergetar. Pandangan matanya juga mulai kabur karena genangan air mata yang mendesak untuk keluar. Sekuat tenaga Aina berusaha untuk tidak menangis, tetapi hatinya sudah benar-benar sakit. "Jangan nuduh-nuduh sembarangan ya. Ini nggak seperti yang lo pikirkan. Lo cuma salah paham," jawab Biantara yang tadinya ingin membentak tapi tidak jadi saat melihat mata Aina yang basah oleh air mata. Aina meremas pakaiannya sendiri. "Kamu brengsek, Bian. Kalau kamu memang pengen bebas berhubungan sama perempuan manapun, ya udah silakan, tapi kita cerai dulu. Ceraikan aku sekarang.
Seharian aku khawatir terjadi sesuatu sama kamu. Tapi nyatanya kamu sedang bersenang-senang dengan perempuan lain. Biantara menahan lengan Aina. Dari sorot matanya terlihat kemarahan. Gue gak akan pernah cerain lo sampai kapanpun. Ucapnya dengan tegas dan penuh penekanan. Aina akhirnya tidak tahan lagi. Air matanya banjir dan dia sudah tidak lagi berpura-pura kuat. Hatinya benar-benar sakit dan Biantara mengatakan bahwa mereka tidak akan bercerai. Apalagi yang kamu mau dariku, he? Aku gak mau tahu, pokoknya kita harus cerai. Gak perlu nunggu setahun. Aku gak sudi punya suami tukang zina seperti kamu. Aina menumpahkan seluruh perasaannya. Hingga dia tak sadar teriakannya itu membangunkan penghuni lain di rumah itu. Biatun dan beberapa pembantu lainnya. Biantara mengepalkan telapak tangannya. Aku gak sehina itu, Aina. Dan camkan ini baik-baik. Sampai mati pun kita gak akan pernah bercerai. Jadi gak hanya setahun kita akan bersama, tapi selamanya. Jangan mimpi pisah dari aku. Aina semakin kesal. Dia marah dan tidak tahu lagi harus menanggapi seperti apa. Rasa sakit hatinya benar-benar membuat dia tidak bisa berkata-kata lagi. Aina berpikir bahwa Biantara hanya ingin menyiksanya dalam hubungan pernikahan yang tidak sehat ini. Bian, kamu tuh egois banget sih. Biantara mengabaikan Aina bahkan sebelum wanita itu selesai berbicara. Dia berjalan melewatinya dan langsung naik ke kamarnya yang berada di lantai 2. Bian. Aina menangis sejadi-jadinya. Dia jatuh terduduk di lantai ruang tamu dengan perasaan yang berantakan. Biatun datang tidak lama setelahnya. Dia berusaha untuk menghibur Aina dan memintanya untuk kembali beristirahat di kamar. Aina tidak tahu lagi harus melakukan apa. Sebab yang dia inginkan hanya berpisah dari laki-laki brengsek seperti Biantara. Di kamar, Biantara menghela napas panjang dan langsung menutup pintu kamarnya dengan keras. Dia membanting tubuhnya ke atas kasur dan memandangi langit-langit kamarnya. Dia tidak suka dituduh seperti itu. Pandangannya menerawang jauh pada ingatan yang membuatnya kacau akhir-akhir ini. Flashback on. Beberapa waktu lalu saat Biantara turun dari kamarnya untuk mengambil buah dan menyegarkan diri dari tugas neraka Pusalsa, dia mencoba untuk menghubungi dosennya itu. Karena ada beberapa materi yang tidak dimengerti. Namun saat menelepon Pusalsa, Biantara penasaran saat mendengar suara yang cukup keras tak jauh dari tempatnya. Dia mengikuti asal suara itu dan ternyata berada di kamar Aina. Awalnya Biantara enggan untuk terus mencari tahu. Tetapi pintu kamar Aina yang separuh terbuka membuatnya penasaran dan akhirnya mengikuti instingnya untuk menuntaskan rasa penasarannya tersebut. Aina sedang sholat Isya dan HP-nya ditaruh di meja rias kamarnya. Nada dering HP-nya terus menggema. Biantara memandangi HP-nya sendiri yang sedang dalam panggilan kepada Pusalsa. Dia mencoba mematikan panggilannya. Dan nada dering di HP Aina juga berhenti. Biantara terkejut. Karena itulah dia berusaha untuk mematikannya lagi. Biantara kembali melakukan panggilan kepada Pusalsa. Dan lagi-lagi HP di atas meja milik Aina berdering. Berkali-kali Biantara mencoba hal yang sama hanya untuk berusaha memastikan apa pemikirannya benar. Dia masih mendengar dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan didengar. Tetapi pada akhirnya memang benar. Setelah sholat Isya, Aina segera melepas mukenanya dan mengambil ponselnya yang terus berdering. Saat melihat hal itu, Biantara buru-buru mematikan panggilannya. Duh, Bian ngapain sih nelpon berkali-kali? Keluh Aina pelan. Apa tugasnya terlalu sulit ya? Lanjutnya. Biantara membelalak setelah mendengarkan ucapan itu. Berarti perkiraannya benar. Biantara sudah hendak pergi dari sana setelah mengetahui hal itu. Pikirannya mulai kacau, dan dia tidak tahu lagi apa yang sedang dia rasakan sekarang. Intinya dia merasa kacau. Namun sebelum dia kembali, Aina tidak sengaja menoleh sebentar sehingga Biantara bisa melihat wajahnya. Ketika sholat, Aina tidak memakai cadar, dan Biantara semakin terkejut saat mengetahui wajah Aina. Aina adalah Pusalsa, batin Biantara. Dia terdiam selama beberapa saat saking terkejutnya. Namun untungnya Biantara dengan cepat bisa menguasai diri dan segera berbalik pergi. Sebelum Aina mengetahui bahwa dia ada di sana sejak tadi. Ingatan itu terus terpatri di kepala Biantara selama beberapa waktu terakhir. Karena hal itu jugalah Biantara menjadi kacau dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia yang sudah cukup lama tidak main-main ke klub mendadak ingin melepas stres yang dia rasakan dan langsung pergi ke sana.
Dia bahkan menenggak banyak sekali alkohol sampai teler. Biantara jelas tidak seperti dirinya sendiri saking terlalu stres dengan fakta yang baru saja dia ketahui. Sayangnya semua cara yang dia pakai untuk menghibur diri dan melepas stres tidak berefek apapun. Jiwa Biantara masih tetap kacau. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa setelah ini. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya tentang istrinya yang ternyata adalah dosennya. Dosen cantik idaman mahasiswa. Bahkan Biantara masih ingat dengan jelas saat teman-temannya membicarakan kecantikan Aina. Flashback off. Biantara membuang nafas kasar. Dia mendecak keras dan memukul kasurnya sendiri dengan kesal. Ingatan tentang Aina dan Bu Salsa yang ternyata satu orang benar-benar mencengangkan. Biantara mengepalkan telapak tangannya. Setelah mengingat itu, dia langsung memiliki tekad kuat di dalam hatinya. Lihat aja, gue gak akan pernah ngelepasin lo Aina Salsabila. Gak akan pernah, ucapannya dengan penuh penekanan. Biantara melangkahkan kakinya menuju meja makan. Sudah pukul 7 di mana waktu sarapan dirinya bersama dengan Aina. Namun wanita itu belum juga menampakkan diri, membuat Bian sedikit tidak sabar. Entah kenapa dia mendadak jadi tidak sabar ingin bertemu Aina segera. Kenapa gue jadi gini sih? Aina terus. Emang dasar virus itu cewek, bikin otak gue konslet dan mikirin dia terus. Biantara memarahi dirinya sendiri. Lalu Biantara kembali melahap makanan yang ada di depannya dengan perasaan bosan. Karena ini pertama kali setelah beberapa hari lalu, telinganya tidak mendengar sesuatu ketika berada di luar kamar. Karena biasanya Aina begitu rajin merecokinya. Butuh beberapa saat bagi Biantara menghabiskan sarapannya dan membiarkan saja bekas makan di meja. Kakinya melangkah berbalik menuju ke kamar untuk mengambil tas. Tetapi ketika ingin melintasi kamar Aina, batinnya berpikir keras. Gue samperin gak ya? Duh, bingung. Tapi, gue samperin aja lah. Memang hatinya begitu gelisah karena merasa bersalah atas kejadian tadi malam. Dan juga sedikit rindu mendengar suara Aina. Maka dari itu Biantara memutuskan untuk menghampiri kamar tidur wanita itu dan mengetuk pintunya beberapa kali. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban apapun. Bian kembali mengetuk pintu kamar wanita itu. Dia lagi apa sih? Buka pintu doang lama. Ngedumel dalam hati. Beberapa saat ditekuk, akhirnya pintu terbuka dan terlihatlah Aina dengan tatapan datarnya. Dia tidak membuka pintu lebar-lebar. Bahkan hanya kepalanya saja yang tampak. Ada apa? Nada suara ketus menyambut indera telinga Biantara yang kini menelan ludah gugup. Namun Biantara masih menunduk dengan tangan terkepal di hadapan Aina. Nih anak kenapa sih? Mau apa dia kesini? Gak jelas banget. Aina berdecak, kemudian memutuskan untuk membuka pintu hingga seluruh tubuhnya terlihat. Kamu mau apa sih? Mau ngomong apa? Aina berucap dengan jengkel, membuat Bian yang sedari tadi menatap objek lain akhirnya menoleh pada Aina. Tatapan mereka beradu. Seperti dihipnotis, Biantara pun bertanya pelan. Kenapa nggak sarapan? Aina jelas terkejut. Sudah diketusi, tapi Biantara malah berbicara dengan nada lembut. Tidak biasa, tidak normal. Itu yang dipikirannya. Ya, jelas tidak normal. Karena normalnya Biantara akan membalas dengan tak kalah ketus. Itu sudah nadanya lembut perhatian pula. Curiga nih anak lagi kesambet, batinnya. Dan yang lebih mengherankan, sebuah senyuman tipis tiba-tiba terbit di kedua sudut bibir Biantara. Hari ini aku mau pamit kuliah. Ujar Biantara gagap karena dia ingin menghilangkan panggilan lo gue kepada Aina. Entah karena apa, namun perubahan panggilan mendadak itu membuat Aina heran bercampur terkejut. Aku, ulangnya spontan. Sumpah ya, dia salah makan apa sih? Batin Aina terheran-heran. Wajah Biantara memerah, lalu memalingkan muka ke arah lain. Gue mau pergi, ralatnya. Masih diliputi rasa terkejut, mata Aina membeliak ketika melihat Biantara menjulurkan tangan kanan ke depan wajahnya. Hah? Mulut Aina membentuk huruf O.
Walaupun Biantara tak bisa melihat karena tertutupi oleh cadar, perasaan terkejut bersamaan kikuk itu membuat tak langsung meraih uluran tangan itu. Bian, kenapa sih? Kok dia berubah dalam semalam? Gak biasanya dia berperilaku seperti ini. Banyak sekali pertanyaan di benak Aina saat ini karena perlakuan Biantara. Tapi mau tak mau dirinya menyambut tangan tersebut dan menyelaminya ke kening. Ces! Seperti tersiram es freezer di siang bolong. Begitulah perasaan Bian saat ini ketika kening Aina menempel di tangannya. Ada semacam perasaan adem dan menggigil tapi kepanasan. Setelah menenangkan diri, Biantara kembali berkata, "Gue minta maaf atas kesalahan kemarin malam, karena udah pulang malam dan gak ngabarin sama sekali." Oh, jadi karena itu dia minta maaf. Apa dia ditegur bunda? Atau keinginan sendiri? Masih ingat telah berbuat salah juga ternyata. Kirain enggak. Batinnya terus berseru dengan matanya menyipit tajam. Kemarin gue lagi banyak pikiran dan kebawa emosi. Tapi semua nggak kayak yang dituduhan lo, nah. Kemarin gue main ke rumah temen gue untuk ngerjain tugas dari dosen. Teman gue itu punya adik cewek. Dia yang angkat telepon dari lo pas gue ke kamar mandi. Dia angkat karena takut penting. Jadi jangan salah paham lagi ya. Senyuman sendu terpatri di wajah Biantara yang jarang dilihat oleh Aina. Melihat Aina yang diam saja, tengah memikirkan fakta dari ucapannya, membuat Biantara segera mengambil ponsel dan menunjukkan sebuah foto. Nih, gue sama mereka kemarin, lagi ngerjain tugas, nah. Gak berbuat hal negatif seperti di pemikiran lo semalam, kata Biantara terus meyakinkan. Walaupun sebenarnya dia juga sedikit berbohong karena pada kenyataannya dia sempat pergi ke klub malam untuk minum-minum. Aina menimbang-nimbang sesaat. Akhirnya dia mengangguk dan menjawab, "Oke, lo percaya? Makasih ya, Nah." Ketika Biantara refleks ingin menggenggam kedua tangan Aina, wanita itu terlebih dulu mundur selangkah menjauh, membuat suasana canggung. "Aku maafkan, bukan berarti aku kembali percaya." Kepercayaan itu diibaratkan seperti selembar tisu. Jika sudah disobek, susah untuk disatukan kembali. Kalaupun bisa, bentuknya nggak akan lagi sama, ucap Aina serius. Biantara terlihat bingung. Dimaafkan tapi nggak percaya. Ini gimana konsepnya sih? Sudahlah, nggak usah dipikirkan, ucap Aina yang seakan tahu apa yang dipikirkan Biantara. Terus kenapa kemarin kamu nggak kuliah? Tanya Aina. Sebelah alis Biantara naik. "Kok lo tahu kalau gue nggak kuliah kemarin?" Tanyanya dengan mata sengaja menyipit mendelik. Padahal dalam hati dia berusaha keras menahan tawa ketika mendapati reaksi kikuk dari Aina yang tanpa sengaja keceplosan bicara. "Astagfirullah, aku keceplosan." Batin Aina menjerit terkejut. Dia lupa jika saat ini dia adalah Aina, bukan sedang menyamar menjadi dosen di kampus Biantara. Duh, apa yang harus aku jawab ya? Melihat wajah kebingungan Aina, Biantara menarik sudut bibirnya. Kemarin gue memang gak kuliah karena pusing sama tugas. Jadinya bolos deh ke rumah temen gue itu. Ujar Biantara kemudian mengalihkan pembicaraan karena merasa kasihan melihat wajah Aina yang dia yakini saat ini sudah pucat pasi. Diam-diam Aina menghembuskan nafas lega. Hampir saja. Aduh Aina, kamu harus menjaga mulut mulai sekarang supaya gak ketahuan. Kepalanya mengangguk kaku, bertepatan dengan Biantara yang mengulurkan tangannya lagi ke depan wajah Aina. "Gue berangkat." Biantara menggoyangkan tangannya sebagai kode supaya Aina menyalaminya. Aina berdeham. "Kan udah tadi." Balasnya berusaha meledek. Sengaja dia ingin membalas Biantara dengan rasa malu. Wajah Biantara kian memerah bagaikan kepiting rebus. Dia salah tingkah dibuatnya. "Iya, oke, hati-hati." Aina akhirnya meraih tangan tersebut dan kali ini bukan keningnya yang dia tempelkan, melainkan bibirnya yang mengecup punggung tangan Biantara, yang menimbulkan getaran aneh di hati Bian, walaupun kecupan itu terhalang kain penutup wajah. Tak mau ketahuan kalau sedang gugup, Biantara bergegas pergi dari hadapan Aina. Sedangkan Aina sendiri hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali menatap kepergian suaminya. Sebenarnya tanpa Biantara meminta maaf pun, Aina sudah memaafkan semua kesalahan sang suami. Tak ingin memikirkan banyak hal, Aina segera bersiap-siap menuju kampus, karena Biantara ingin menemuinya sebagai Salsa.
Baik Biantara ataupun Aina, keduanya sudah sama-sama sampai di kampus. Di dalam ruangannya, Aina berusaha keras untuk menormalkan ekspresi di hadapan Biantara yang kini tengah menyerahkan makalah berjumlah 60 halaman kepadanya. Sesuai dengan tugas hukuman yang dia berikan. Sudah sesuai dengan keinginan Bu Salsa, kata Biantara tersenyum miring. Aina tengah menunduk, memeriksa tugas tersebut. Dia dapat merasakan tatapan Biantara yang begitu intens menatap ke arahnya. Oke, bagus, sudah sesuai apa yang saya inginkan, kata Aina setelah memeriksa. Beberapa saat Aina tidak merasakan adanya pergerakan dari Biantara pun membuatnya mendongak. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Biantara menggeleng. Tidak ada sih, kalau begitu keluar. Bian malah mengurungkan niatnya. Saya berubah pikiran. Ada yang ingin saya tanyakan ke Bu Salsa. Aina langsung menatap Biantara dengan tajam. Ada apa lagi? Saya ingin tahu apa Bu Salsa sudah menikah? Tanya Biantara. Entah kenapa dia ingin tahu Aina mengakuinya atau tidak sebagai suami. Lancang sekali kamu bertanya hal privasi saya. Hal seperti itu tidak patut kamu pertanyakan. Lagi pula mau saya menikah atau tidak itu kan bukan urusanmu sebagai mahasiswa. Tidak ada kaitannya. Saya kan cuma tanya, jawab Bian enteng. Untuk apa kamu tanya-tanya segala? Tanya Aina penasaran. Aina takut Biantara curiga padanya. Padahal faktanya sudah ketahuan. Ya cuma iseng aja sih, tapi sebenarnya saya juga kasihan. Kasihan sama siapa? Tanya Aina yang malah jadi kepo. Saya kasihan sama suami Bu Salsa kalau memang ibu sudah menikah. Yang saya lihat, Bu Salsa akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan mahasiswa laki-laki. Karena menurut mereka Bu Salsa kelewat cantik. Aina menaikkan alisnya. Terus apa hubungannya dengan saya yang sudah menikah atau tidak? Tanya Aina sengit. Ya hubungannya kasihan suami ibu. Kecantikan istrinya diumbar-umbar dan dinikmati banyak lelaki. Dia pasti cemburu kalau tahu banyak lelaki yang membicarakan kecantikan istrinya. Jawab Biantara. Aina tertegun. Jadi menurut kamu saya harus pakai helm saat saya ke kampus? Tanya Aina. Loh kok tanya saya? Saya kan bukan suami ibu. Jawab Biantara sambil menahan senyumannya. Dan belum tentu juga Bu Salsa sudah menikah. Buktinya nggak ada cincin di jari manis Bu Salsa. Lanjutnya sambil menatap jari manis sang istri. Entah kenapa hal itu membuat hati Biantara panas. Segitunya dia akting, sampai cincin mas kawin dari gue dilepas. Kamu ini bicara apa sih? Sudah sana pergi ke kelas, usir Aina. Biantara mengangguk lalu pamit pergi. Sementara itu Aina kembali tertegun. Apa iya Bian bakal cemburu kalau tahu aku lepas cadar? Tapi bahkan dia aja gak sudi lihat muka aku. Sementara itu di tempat lain, Gading berkali-kali mengetuk pintu kamar Tasya untuk membujuknya keluar dan mengisi perut terlebih dahulu. Tetapi sudah 30 menit dia membujuk tidak ada hasilnya. Tasya, ayo keluar dulu dong, nanti kamu sakit kalau nggak makan, kata Gading membujuk. Tak ada jawaban dari dalam. Nak, ayo makan, dari kemarin kamu belum makan loh. Tangan Gading terus mengetuk pintu kamar Tasya beberapa kali. Hingga suara kunci diputar membuatnya bisa bernafas lega. Gading pun masuk ke dalam kamar anak gadisnya itu. Sayang, ayo makan. Tasya kembali menyelimuti seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Dia patah hati begitu berat karena penolakan perjodohan dirinya dengan Biantara. Sayang, ayo. Umi lagi masak kesukaan Tasya loh. Jangan dirundung kesedihan terus ya. Kan banyak tuh cowok yang deketin Tasya. Bian mah gak ada apa-apanya dibanding mereka. Bujuk Gading merayu sembari berusaha menyibak selimut itu. Terlihat wajah cemberut Tasya dan jejak-jejak air mata di kedua pipi gadis itu. Tapi aku maunya Bang Bian, Bi. Gading membawa Tasya supaya duduk. Sayang, tidak semua keinginan kita di dunia ini bisa terwujud. Kamu harus paham itu. Tasya memeluk erat sang ayah dan kembali menumpahkan tangisan. Gading tidak bisa membuat apapun ketika rencana perjodohan mereka batal. Setelah dirinya berkomunikasi dengan Arjuna, terlihat sekali jika Tasya terpukul begitu kuat. Ingatannya berputar kepada kejadian kemarin di mana Gading menelepon Arjuna untuk bertanya mengenai Biantara dan Tasya.
Assalamualaikum Jun, lagi apa nih? Gading menyapa dengan sopan kepada Arjuna ketika panggilan telepon tersambung. Waalaikumsalam, ada apa nih Ding? Aku lagi santai aja sama Kejora. Arjuna membalasnya. Aku cuma mau bertanya kabar saja, kata Gading. Oh iya Ding, ada kabar yang ingin aku sampaikan sama kamu, tetapi belum sempat. Sebelah alis Gading terangkat. Ada masalah apa Jun? Tanyanya heran. Bukan masalah sih, ini justru kabar bahagia. Jadi aku mau kasih tahu kalau Biantara sudah menikah beberapa bulan yang lalu, Ding. Menikah? Biantara sudah menikah? Kok kamu nggak kasih tahu aku soal ini, Jun? Gading jelas terkejut. Iya, maaf ya, Ding. Pernikahannya memang terbilang mendadak sih, dan belum ada walimahan. Oh, begitu. Gading menjawab lemas, lalu mendoakan yang terbaik untuk pernikahan putra sahabatnya itu. Walaupun dia kecewa karena tak jadi berbesan dengan sahabatnya itu.